Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Waktu terus berlalu, pagi berganti sore, malam pun berganti pagi. Setiap detik, menit, minggu, bulan, bahkan tahun, itu sesuatu perjalanan waktu yang tidak mungkin akan bisa kita ubah. Saat ini kita sudah berada di akhir tahun 2025. Tahun ini akan menjadi kenangan. Tahun depan akan menjadi harapan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang perjalanan waktu. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang bersumpah dengan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi masa. Jika kita lihat, ada seorang imam yang disebut dengan Imam Syafi'i. Dia mengatakan, semua kita ini dalam keadaan rugi. Kita lihat di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang melakukan amal salih dan mereka saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebaikan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, hakikatnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi tanpa amal, rugi tanpa iman, rugi tanpa kesabaran. Semua kita dalam keadaan rugi, kata. Ayat ini juga mengatakan demikian. Rugi tanpa amal. Kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan waktu. Hari ini apa yang sudah kita lakukan? Kemarin apa yang sudah kita lakukan? Tahun lalu apa yang sudah kita lakukan? Kita akan rugi jika tidak ada amal kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena terkadang kita menganggap musibah itu jika nyawa kita hilang. Kita menganggap musibah jika rumah kita rusak, hancur. Kita menganggap musibah harta kita lenyap. Kita menganggap musibah jika penyakit itu datang. Tetapi tanpa kita sadar, ada sesuatu yang tanpa kita sadari, musibah itu selalu mengintai kita, selalu kita lalui, yakni musibah berlalunya waktu. Semua kita kehilangan waktu. Kalau saat ini mungkin kita sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih. Berarti sudah sekian tahun, sekian puluh tahun sudah kita lewati. Itu semua tidak akan bisa kembali. Harta hari ini tidak kita dapatkan, besok masih bisa kita kejar. Jabatan mungkin saat ini belum bisa kita duduki, mungkin besok-besok masih bisa kita kejar. Tetapi waktu demi waktu, setiap detik, setiap menit yang kita lalui itu tidak akan bisa kembali. Maka musibah yang sebenarnya itu, jika waktu itu berlalu tanpa ada kebaikan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat waktu dia tidak akan pernah kembali. Kalau kita mengatakan besok saya bisa bersedekah, besok saya masih bisa untuk melaksanakan ketaatan, besok saya masih bisa untuk berbuat kebaikan, tetapi momen dan waktunya berbeda. Dan setiap detik yang kita lalui itu pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Bahkan di dalam surat Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menjadikan kita hidup, menjadikan kita mati untuk menguji kita. Siapa yang paling berkualitas amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami akan berikan yaitu cobaan. Kami akan berikan mereka itu musibah. Baik itu kebaikan bil hasanat was sayyiat, begitu juga dengan keburukan, la'allahum yarji'un, kata Allah, supaya kamu itu kembali wahai hamba-hamba. Kalau saat ini kita diberikan begitu banyak nikmat, harta, keluarga, jabatan, kesehatan, apakah kita bersyukur dengan itu? Jika bersyukur berarti kita kembali kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Itu yang disebut dengan ketaatan. Jika saat ini kita ditimpa musibah, banyak masalah dalam keluarga, kekurangan uang, harta yang seret, tetapi kita bersabar, berarti itu juga bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita kembali. Pada saat kita susah, ingatkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi juga kita harus ingat pada saat kita senang, pada saat kita bahagia, pada saat kita kaya, pada saat kita jaya, ingatkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau meninggal di esok pagi. Ini mengingatkan kepada kita, jika besok kita masuk tahun 2026, mungkin kita sudah begitu banyak rencana kita. Jika rencana itu berkaitan dengan dunia kita, masih boleh kita tunda. Tidak berhasil di 2026, mungkin 2027. Seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Kita tunda, tidak ada masalah. Hari ini anak saya ingin disekolahkan di sekolah unggulan. Kalau tidak lulus di sini, mungkin masih bisa di tempat lain. Ini urusan dunia. Tetapi jika urusan akhirat, jangan kita tunda-tunda. Kenapa? Seolah-olah engkau mati di esok pagi. Mengingatkan kepada kita, jika berkaitan dengan akhirat kita, pergunakan, laksanakan semaksimal mungkin. Jika nanti sholat asar mampu kita laksanakan sholat asar, kerjakan, jangan tunggu besok. Jika pada bulan Rajab ini kita mampu melakukan kebaikan yang banyak, lakukan. Karena bulan Rajab di tahun depan belum tentu kita temukan. Jika di bulan Rajab ini kita akan melaksanakan ibadah puasa sunnah, supaya persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan, lakukan. Jangan puasa menunggu nanti bulan suci Ramadan. Kenapa? Belum tentu umur kita sampai pada saat itu. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Allah menyuruh kita bersegeralah untuk mendapatkan kebaikan atau ganjaran kita untuk akhirat, hidup akhirat kita kelak. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam ayat ini Allah mengutamakan akhirat lebih ulu. Lebih awal diutamakan akhirat. Wabtaghi, perintah. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa dengan kehidupan duniamu, karena pada saat ini kita hidup di dunia. Jadikan dunia ini ladang kita untuk melakukan kebaikan. Gunakan waktu setiap saat untuk taat kepada Allah, karena tanpa kita sadar, dan terkadang mungkin memang tidak ada di antara kita menangisi bahkan menyesali waktu-waktu yang sudah berlalu tanpa ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuknya, bimbingannya, taufiknya, sehingga dengan itu kita mampu melaksanakan kebaikan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. Berlalunya waktu, bergantinya tahun, itu bukan hanya kalender, tetapi menentukan apa amal yang sudah kita lakukan, apa kebaikan yang sudah kita lakukan di tahun ini. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk taat kepada Allah. Gunakan lisan kita untuk mengatakan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain.
Gunakan pikiran kita yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Gunakan hati kita yang mana hati itu bisa menyejukkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.